Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB. Sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami dan mengimani Yehova sebagai Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Mari, datang sama Tuhan saat ini saudara. Membawa hatimu, hidupmu, persembahkanlah itu sebagai ibadahmu di hadapan Tuhan saat ini saudara. Kami datang untuk menyembahmu. Kami datang untuk memuliakan nama-Mu. Kami datang untuk bersyukur bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kami pagi hari. Memang benar Tuhan, tantangan ada, masalah boleh ada, tapi yang kami tahu tiada yang mustahil bagi Engkau pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin bagi orang percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caramu, dengan caranya, di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan pujian, tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan bagi hari ini. Haleluya. Semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Kau bekerja atas kami bagi hari ya Tuhan. Yang mustahil menjadi mungkin bagi orang percaya. Yesus, lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Dengan caranya, Tuhan melihat. Panggil nama Yesus pagi hari ini. Yesus mendengar. Amin. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya ku
kan melihat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Dalam sikap doa siap kita pagi hari Bapa itu, hanya Engkau dan Tuhan selalu. Tuhan menjawab. Ini doamu, doaku di hadapan Tuhan pagi hari. Pegang teguh, beri yang tepat bagikan pagi hari ya Tuhan. Izinkanlah, mari bekerja sekali pagi hari ini. Pegang iman pagi hari ini. Panggil nama Yesus. Oh, mendengar ku doakan, Yesus menjawab dengan caramu. Oh, di waktu ku kan melihat, ku kan melihat dengan sedap hatimu, Yesus. Oh, terima kasih Yesusku pagi hari ini. Yesus menjawab lebih dari yang, dengan caramu ya Tuhan. Oh, di waktu yang tepat ku kan melihat. Bapak Ibu, dengan imanmu, Yesus mendengar. Beri yang terbaik dengan penyembahanmu, beri yang terbaik dengan pujianmu pagi hari saudara. Dengan caramu Tuhan. Oh, Di waktu yang tepat bukan melihat, Dia jadikan semua. lebih sungguh lagi pagi hari ini. Yesus, amin. Lebih dari yang Ku doakan, Yesus menjawab. lebih dari Kami rasakan kehadiranmu pagi hari. harapkan. Amin. Dengan caranya Di waktu yang kami tepat melihat kuasamu bekerja. Ku kan melihat. Dia jadi Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, ku harapkan dengan caranya. Di waktu yang ku kan melihat, Dia jadi. Ku kan melihat, ku kan melihat, Dia jadikan. Ku kan melihat, oh, melihat, Dia jadikan semua. Terima kasih. Waktumu yang terbaik, waktumu yang terbaik bagi kami. Dengan caramu ya Yesus, Kau menjawab setiap doa kami. Kau melawat setiap kami. Haleluya. Oh, tiada yang mustahil ketika kami percaya. Kau jawab doa kami. Kau rawat setiap kami. Beri yang terbaik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasihku Tuhan. Terima kasihku Yesus yang baik. Selama-lamanya ku mau seperti Kau Yesus.
kagumi, yang ku panuti, hanya Kau yang setia melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Ku tahu Kau terima doa kami, ku tahu Kau terima sembah kami pagi hari ini. Ganti mulutku berceritakan kebaikan-Mu, ganti mulutku mau menyembah-Mu pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat Kau perlu, Tuhan tahu. Saat Kau pinta, Tuhan dengar. Saat percaya, tegas gelap hati bagi hari Bapak Ibu. Saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur. Sama-sama kita berdiri pagi hari Bapak Ibu dengan sikap penyembah Tuhan. Saat Kau perlu, Tuhan tahu. Saat Kau minta, saat percaya, oh, saat menangis, oh, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkata. Saat Kau perlu, oh, saat Kau perlu Tuhan, saat Kau minta, saat percaya, oh, saat menangis, kami berdoa Tuhan. Tuhan, sekali lagi bagi nama Tuhan bagi hari ini dengan segenap hatimu. Saat Ku perlu, oh, saat Kau perlu Tuhan tahu. Saat Kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat Tuhan, saat berdoa, saat bersyukur Tuhan, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Shalom semuanya, senang kembali dalam program ibadah minggu online malam hari ini. Kita akan melanjutkan materi-materi seri kita soal perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat sore malam hari ini kami boleh ada kembali beribadah secara online, semua karena anugerah-Mu. Semoga pujian penyembahan kami tadi menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebab itulah kerinduan kami senantiasa semakin bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa. Untuk itu lawat kami dengan kebenaran-Mu. Yesus Kristus ajar kami tentang kebenaran-Mu. Sehingga lewat firman yang kami dengar sebentar, itu membuat kami semakin paham bagaimana kami harus mengisi sisa hidup ini yang menyenangkan hati Bapa. Roh Kudus jangan lalui kami, sentuh dan urapi kami agar semua kami mendapatkan rema dari ibadah minggu malam online ini. Dan ibadah kami ini, kami mau dasari, kami mau landasi dengan nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus
Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masih dalam seri perkataan dan pengajaran Yesus Kristus, dan minggu malam ini masuk di seri yang ke-16, dan kita ambil natsnya dari Lukas pasal 4 ayat 43, sebab untuk itulah aku diutus. Tepatnya kita akan membaca ayat lengkapnya dalam Lukas 4 ayat 43 ini bersama saya. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ini adalah perkataan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kebetulan saya masih memakai di Lukas pasal 4 sebagai nats kita, karena saya ingin mengajar semua dari perkataan dan pengajaran Yesus secara kronologis. Lukas 4 kita sudah membaca, itu ayat-ayat awal bicara mengenai Yesus ada di kampung halamannya di Nazaret, dan di sana dia tidak dipercaya oleh orang-orang sekampungnya sehingga dia tidak bisa melakukan banyak hal, termasuk tidak bisa melakukan banyak mujizat di sana. Kemudian minggu lalu kita sudah mendalami Yesus kemudian keluar Nazaret dan pergi ke Kapernaum. Dan di Kapernaum itu dia diterima, ya, sehingga banyak mujizat. Mertuanya Petrus yang sedang sakit mengalami mujizat. Kemudian setelah berita itu sampai, malam-malam seluruh orang-orang yang sakit, kemasukan setan, kerasukan setan, dibawa kemungkinan besar ke rumahnya Petrus karena mungkin Yesus bermalam di situ. Sehingga akhirnya penduduk Kapernaum semuanya mencari-cari Yesus. Nah, inilah latar yang melatar belakangi Lukas 4 ayat 43 di mana Yesus berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saya selalu mengajar kepada setiap saudara bahwa ketika kita mau menafsirkan ayat Alkitab, maka kita tidak bisa membaca ayat itu berdiri sendiri. Tidak ada ayat Alkitab yang bisa kita baca sendirian atau berdiri sendiri. Sebab ayat itu bisa ada di Alkitab kita, pasti ada konteksnya. Ada latar belakangnya. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul begitu saja. Nah, sebagai orang yang hidup ribuan tahun setelah firman ini ditulis, tentu kita harus mendalami banyak sisi yang bisa kita dapatkan. Sudah dengan effort sedemikian aja, belum tentu kita bisa memahami dengan presisi. Karena kan ini kejadiannya ribuan tahun yang lalu. Di tengah waktu, latar, budaya, adat, bahasa yang berbeda banget. Maka untuk itu kita harus meneliti. Ayat ini kirinya seperti apa, kanannya seperti apa, atas bawah depan belakangnya seperti apa. Nah, ini butuh ketelitian Bapak Ibu. Butuh pendalaman dengan sungguh. Nah, kalau kita mau memperhatikan sederhananya saja, Lukas 4 ayat 43 ini tidak bisa kita baca tanpa membaca ayat 42-nya. Saya baca buat saudara ya, Lukas 4 ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ini kejadiannya. Ini latar belakangnya. Bahwa di suatu siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Ya. Tapi rupanya orang-orang itu ya menemukan Yesus. Ya. Kemudian berusaha menahan Yesus supaya tidak meninggalkan mereka. Ini konteksnya saya bilang tadi, di Kapernaum. Yesus menjadi idola dalam semalam di Kapernaum. Jadi bisa dibuat judul tema tuh ya, tema khotbah.
menjadi idola dalam semalam di Kapernaum. Memang ceritanya seperti itu. Jadi setelah Yesus melakukan sharing firman Tuhan di hari Sabat, ya, di sebuah sinagog di Kapernaum, kemudian malamnya dia menyembuhkan mertua Petrus, beritanya tersebar, semua orang sakit dibawa, orang kerasukan setan dibawa, dan besok siangnya, ya, semua orang mencari Yesus. Tiba-tiba Yesus menjadi idola. Sudah ada orang yang mengamati dia tentunya ketika dia khotbah di sinagog di rumah ibadah itu, karena khotbahnya tidak sama seperti khotbah orang-orang beragama lainnya, karena penuh kuasa. Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayat di sepanjang Lukas pasal 4. Dan terlebih ketika banyak orang mengalami kesembuhan, banyak orang mengalami mujizat, banyak orang dilepaskan dari keterikatan terhadap roh jahat, nama Yesus semakin populer, semakin viral, ya, semakin menjadi idola dan dicari. Nah, inilah yang menjadi latar belakang. Kenapa Yesus berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Coba kita lihat konteks lengkapnya, supaya Bapak Ibu tidak menerka-nerka dan tidak menduga saya salah dalam mengajar saudara. Ya. Coba kita baca aja ayatnya dari Lukas pasal 4 ayat 31, kemudian kita loncat ayat 38 sampai 40. Ya. Konteks lengkapnya demikian. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Inilah latar belakangnya, seperti yang saya kutip tadi. Setelah mertuanya Petrus mengalami mujizat kesembuhan, lalu ketika matahari sudah terbenam, ya, kalau di Israel sana, hari sudah malam, tapi kadang-kadang matahari masih ada di atas. Ya. Saya pernah dalam suatu waktu, itu jam 8 malam, masih seperti jam 5 sore di Indonesia ini. Kalau di Indonesia jam 8 malam pasti sudah gelap. Di sana masih terang. Ya. Jadi matahari terbenam itu bisa saja sudah larut. Sudah jam 7, jam 8, jam 9. Ya. Tergantung musim apa di sana. Ya. Karena siang bisa lebih panjang di sana. Ya. Meskipun waktunya sudah waktu malam, sudah pergantian hari, tapi matahari masih muncul. Ini matahari sudah mulai terbenam. Dan orang banyak membawa yang sakit dan akhirnya semua yang sakit mengalami mujizat kesembuhan. Bapak Ibu, ketika ini terjadi, ya, Yesus ditahan oleh orang-orang untuk tidak meninggalkan Kapernaum. Ya, Bapak Ibu bisa lihat peta yang di sebelah kiri di layar saudara. Kemudian Bapak Ibu perhatikan ada yang saya kasih lingkaran merah. Itulah letaknya kota Kapernaum. Berada di pinggiran Danau Galilea atau Danau Tiberias. Jadi memang ini sebuah desa atau sebuah kota yang berada di pinggir Danau Galilea, Danau Tiberias yang sering disebut laut karena besarnya itu. Ya. Dan ini area yang memang menjadi tempat di mana banyak mujizat terjadi. Beda dengan kalau Bapak Ibu lihat di bawah ada Nazaret, kota atau desa tempat tinggal atau besarnya Yesus. Di sana Yesus hampir tidak melakukan apapun yang hebat di sana. Karena orang Nazaret menolak Yesus. Kenapa menolak? Karena mereka tahu dan kenal siapa Yesus. Tapi di Kapernaum, mujizat terjadi luar biasa. Sehingga orang-orang di Kapernaum tidak mau tidak mau mengizinkan Yesus untuk meninggalkan mereka. Ya bayangin Bapak Ibu ya. Kalau ada yang sakit selama ini udah berobat dengan banyak tabib, uang banyak dikeluarkan tapi tidak sembuh, tiba-tiba ditumpangi tangan Yesus. Kemudian sakit penyakit yang sakit itu sembuh, tentu ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka tentu berpikiran. Rakyat di Kapernaum tentu berpikir, kalau Yesus menetap di tempat mereka, pasti mereka akan sehat, umur panjang, dan seterusnya, dan seterusnya. Yesus ditahan oleh orang-orang agar tidak meninggalkan Kapernaum. Tapi ayat yang kita baca tadi, Yesus tetap meninggalkan Kapernaum. Diteguhkan dalam Lukas 4 ayat 44. Dan ia memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Perhatikan lagi petanya. Kapernaum itu ada di wilayah Galilea. Jadi kalau
Bapak Ibu baca Alkitab, Galilea, Danau Tiberias, itu wilayahnya di Israel Utara. Sedangkan Yudea itu adalah wilayah yang dulu diberikan kepada suku Yehuda. Ya. Itu adanya di bawah, di bagian selatan. Bapak Ibu perhatikan. Di Yudea itu ada Bethlehem, ada Betani, ada Hebron, ada Yerusalem, ya. Ada Emmaus, ada Jericho. Ya. Itu kota-kota yang ada di provinsi Yudea. Ya, atau di wilayah Yudea. Sedangkan Kapernaum, Nazaret, Kana, Tiberias, Korazim, Magdala, itu semuanya ada di wilayah Galilea. Jadi Yesus yang tadinya ditahan oleh orang-orang Kapernaum untuk tidak meninggalkan Kapernaum, untuk tidak meninggalkan Galilea, kata ayat 44 Lukas 4, dia langsung meninggalkan Galilea, bukan cuma Kapernaum, bahkan ke Yudea, untuk memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat, di sinagog-sinagognya orang-orang Yahudi. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena jika Yesus tinggal di Kapernaum, dia stay aja di Kapernaum, pasti Yesus akan hidup dengan nyaman. Kenapa? Karena masyarakat Kapernaum sudah welcome. Masyarakat Kapernaum sudah menerima Yesus. Tidak seperti kondisinya ketika Yesus di Nazaret yang ditolak sama orang Nazaret, bahkan dibawa ke sebuah tebing dan mau dilempar dari tebing itu. Orang-orang yang kenal Yesus sejak kecil, saudara-saudara sekampung halamannya saja tidak percaya kepada Yesus dan mungkin mau membunuh Yesus. Tapi di Kapernaum dia dipuja-puja. Mujizat banyak terjadi. Ini kalau ngomongin atmosfer ya, atau bicara mengenai wilayahnya, itu sudah dimenangkan karena semuanya sudah jatuh hati pada Yesus. Yesus kalau mau stay di Kapernaum, dia akan jadi orang yang nyaman, orang yang hidupnya enak. Ya, tinggal buka praktek aja, ya kalau mau ngomongin misalnya dia mau berperan sebagai seorang tabib, maka banyak orang nanti akan datang dan bukan saja dia punya nama, tapi materi pasti mengikuti juga. Tapi Yesus tetap meninggalkan Kapernaum, bahkan meninggalkan Galilea untuk menuju ke Yudea, untuk sama seperti apa yang dilakukan di Kapernaum. Masuk ke rumah-rumah ibadat Yahudi, masuk ke sinagog untuk berkhotbah dan mengajar orang-orang tentang kabar baik atau Injil itu. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ini yang bisa kita dalami lebih lagi. Yesus tetap meninggalkan Kapernaum. Kalau kita baca Lukas 4 ayat 43, alasannya begini. Tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dia tidak mau stay di Kapernaum. Kenapa? Karena menurut ayat 43, nats kita hari ini, Yesus berkata, sebab kota-kota lain juga aku harus beritakan Injil di sana. Sebab memberitakan Injil ke seluruh kota-kota di Israel itu adalah tugas. Ya. Untuk itulah aku diutus. Aku diutus itu bukan cuma untuk Kapernaum, ya. Aku diutus bukan cuma untuk Galilea. Yesus sangat tahu bahwa ia diutus untuk Israel secara keseluruhan. Makanya dia mau keluar dari Kapernaum, bahkan keluar dari Galilea untuk ke Yudea. Padahal dia tahu kan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikuti seri khotbah ini sejak awalnya, ini sudah seri ke-belasan, Bapak Ibu bisa ikuti seri pertama ini kronologis. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ikut dari awal, Bapak Ibu nanti banyak miss-nya di sini. Nah, saya belajar untuk mengkhotbahkan ini, semua perkataan Yesus dan pengajaran Yesus kronologis sampai nantinya perkataan terakhir Yesus. Ya, pelan-pelan ya. Ini masih awal-awal pelayanan Yesus. Yesus kan tadinya kan dibaptis sama Yohanes Pembaptis di Yudea tentunya, di Sungai Yordan. Tapi ketika akhirnya Yesus mendengar Yohanes Pembaptis ditangkap sama Herodes, dia lari ke Galilea. Ya, naik ke atas ke kampung halamannya ke Nazaret, ditolak sama orang Nazaret. Kemudian dia ke Kapernaum dan dia diterima di Kapernaum. Tapi Yesus ingat, dia diutus bukan cuma untuk orang Israel di Kapernaum, bukan untuk orang Israel di Galilea saja, tapi seluruh Israel. Maka meskipun dia sempat patah arang, patah hati karena Yohanes Pembaptis ditangkap di Yudea, dia tetap ke Yudea, ke rumah ibadat untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tadi. Nah, cerita yang kita dapatkan dalam Lukas 4 tadi coba kita bandingkan dengan cerita yang sama, tapi dari Injil yang lain, Bapak Ibu. Kita compare.
Ya, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti khotbah seri ini, Bapak Ibu tahu ciri khas saya seperti itu. Ya. Jadi kisah ini bukan cuma eksklusif ada di Lukas 4, tapi juga ada di Injil lain. Terutama Injil sinopsis. Injil sinopsis saya ulang lagi ya. Ada Matius, ada Markus, ada Lukas. Injil yang melihat dengan kacamata yang sama. Ceritanya sama, cuma agak sedikit berbeda pengkalimatannya karena yang menulis adalah orang yang berbeda. Matius punya pemahaman sendiri, gaya bahasa sendiri, Markus demikian, Lukas pun juga demikian. Coba kita lihat, ada nggak di Injil lain cerita tentang Yesus yang dielu-elukan di Kapernaum, terus dia malah keluar dari Kapernaum karena dia ingat dia diutus untuk memberitakan Injil ke kota-kota Israel yang lainnya. Coba kita lihat, ada nggak di Injil yang lain? Ternyata ada. Ada di Markus 1 ayat 35 sampai 39. Saya baca buat saudara. Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Saudara, jadi ini cerita yang sama, yang dicatat oleh Markus pasal 1 ayat 35-39. Jadi ceritanya sama kan? Ya. Dia ada di suatu tempat, ya, pagi-pagi benar. Berarti kalau kita hubungkan dengan Lukas 4 tadi, setelah dia melayani banyak orang di rumahnya mertuanya Petrus, pagi-pagi benar, ya, ketika hari masih gelap, ia sudah bangun, kemudian pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Ini menariknya. Salah satu teladan yang bisa kita ikuti dari Yesus Kristus adalah sesibuk apapun dia, secapek apapun dia berusaha untuk bangun pagi, untuk berdoa. Dia berdoa, membangun komunikasi dengan Bapanya. Ya. Itu makanya dia selalu berkata, "Aku dan Bapa satu." Ya. Kau melihat aku, kau melihat Bapa. Bukan berarti Yesus itu Allah juga, ya. Bapak Ibu silahkan ikuti khotbah saya. Tapi kenapa Yesus bisa satu? Orang melihat Yesus seperti melihat Bapa. Karena memang Yesus selalu berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan Bapanya. Dia berdoa di suatu pagi. Padahal kalau kita lihat Lukas 4 tadi, sepanjang malam dia mungkin capek doain orang. Lelah, tidur mungkin hanya beberapa jam. Tapi pagi-pagi benar sebelum ketika orang lain masih tidur, dia sudah pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Terus dikatakan di Markus 1 tadi, Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, menemukan dia, terus berkata, "Semua orang mencari engkau." Berarti kita bisa pahami, bisa saja ketika Yesus sudah capek dan tertidur di rumahnya Simon, terus ketika dia bangun pagi-pagi untuk berdoa kepada Bapanya, itu orang banyak sudah gak lama kemudian datang mengerumuni lagi rumah Simon Petrus. Karena mereka mendapatkan kabar bahwa yang sakit semalam banyak disembuhkan, maka mereka pagi-pagi sudah ada di situ. Mungkin Simon Petrus dan juga murid-murid yang lain terbangun karena banyak orang di depan rumah itu. Semua orang di Kapernaum mencari Yesus. Kata Simon, "Marilah kita pergi ke sana, sebab orang mencari engkau." Tapi malah kata Yesus, "Yuk kita ke tempat-tempat lain. Kita ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang." Nah, bedanya dengan Lukas, kalau tadi Lukas katakan kemudian Yesus pergi ke rumah-rumah ibadat di Yudea, tapi kalau di Markus, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil ke rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Tentu tidak jadi persoalan di sini, jangan Bapak Ibu benturkan, ada salah satu yang salah. Sebab kalau Bapak Ibu lihat peta tadi, coba kita kembali ke peta tadi Bapak Ibu ya. Perhatikan nih, ya, perhatikan peta ini. Ya. Yesus di Kapernaum nih. Di Galilea, kalau dia mau ke Yudea, ya, dia harus turun ke bawah kan? Ya, kemana? Ke kota Magdala, ke kota Tiberias, ke kota Kana, ke kota Nazaret, ya. Baru dia turun nanti ke Samaria, baru dia turun ke Yudea. Jadi yang dimaksudkan Markus, Yesus kemudian pergi ke kota-kota terdekat, ya, ke seluruh Galilea, ya karena sebelum dia ke Yudea, dia harus lewati kota-kota yang berdekatan dengan Kapernaum. Kota-kota di Galilea yang kemudian baru dia bisa ke Samaria dan baru dia bisa ke Yudea. Jadi tidak ada yang salah. Ya, kalau kita membaca Alkitab dengan pikiran yang jernih,
terus meminta pertolongan Roh Kudus, nggak ada ayat yang benturan di sini. Cuma Markus melihatnya Yesus harus lewati kota-kota yang berdekatan dengan Kapernaum, sedangkan Lukas langsung melihatnya loncat gitu. Yesus tiba-tiba sudah ada di Yudea. Tapi kan nggak mungkin Yesus sama murid-muridnya terbang naik pesawat tanpa melewati kota-kota yang ada di Galilea, di antara Kapernaum sampai wilayah Yudea itu. Kan nggak mungkin, harus melewati itu juga. Ya. Jadi Yesus dicari semua orang di Kapernaum, tapi malah mengajak para murid untuk ke kota-kota lain yang berdekatan. Ya. Dia mestinya nyaman di Kapernaum. Dia tinggal ongkang-ongkang kaki dapat cuan, dapat uang. Karena orang pasti yang bersyukur sakit penyakitnya sembuh, pasti akan memberikan persembahan. Entah benar-benar tulus kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan Yesus, atau memang memberikan langsung kepada Yesus. Semuanya serba mungkin. Namanya orang berterima kasih. Tapi Yesus justru mengajak murid-muridnya untuk pergi ke kota-kota lain yang berdekatan dengan Kapernaum. Justru meninggalkan Kapernaum di mana seluruh masyarakatnya sudah menerima Yesus dengan tangan terbuka, bahkan menahan dia untuk tidak keluar dari Kapernaum. Nah, belajar dari Yesus, kita bisa belajar sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Fokus pada panggilan. Ini yang terus-menerus ya, saya tanamkan di hati saya juga. Ketika ada badai, ada gelombang, ya, sebagai manusia, mungkin kadang-kadang juga agak ngambang. Saya coba belajar fokus lagi pada panggilan. Sebab saya punya Yesus, Tuhan Guru saya, yang sudah memberikan contoh fokus pada panggilan. Di Kapernaum dia bisa nyaman. Semua orang sudah terima dia. Dia akan jadi populer. Kalau zaman itu sudah ada gubernur, ada wali kota, bupati, Yesus nggak lama, beberapa hari saja kalau ada pilkada di Kapernaum, Yesus pasti jadi gubernur atau jadi bupati atau jadi wali kota di sana. Karena sudah populer. Tapi dia fokus pada panggilannya. Panggilan Yesus bukan untuk Kapernaum semata. Kalimat dalam Lukas 4 ayat 43, saya ulang lagi buat saudara. Tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Yesus dipanggil, Yesus diutus, bukan untuk Kapernaum aja, tapi ke kota-kota lain juga. Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Kalau bahasanya Markus 1 ayat 38, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Kembali, meskipun kalimatnya berbeda, Lukas 4 dengan Markus 1, intinya sama. Yesus fokus pada panggilannya. Panggilan dari Bapa untuk dia adalah memberitakan Injil ke seluruh kota-kota, ke tempat-tempat lain. Sebab memberitakan Injil ke seluruh kota-kota, ke tempat-tempat lain itu adalah tugas yang diberikan Bapa. Untuk itulah Yesus datang. Untuk itulah Yesus diutus. Dia setia pada panggilannya. Yesus berkata bahwa ia diutus untuk memberitakan Injil. Wah, luar biasa. Kalau kita ditanya memberitakan Injil itu apa? Kita kadang-kadang agak bingung gitu. Karena pemikiran kita orang Kristen sekarang Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah kita hanya memberitakan kitab 4 itu saja? Bukan itu tentu maksudnya. Injil yang dimasukkan di sini adalah kabar baik. Kalau kita merunut Injil atau kabar baik itu diterjemahkan dari kata Yunani evangelizo. Evangelizo itu kalau kita lihat artinya adalah to announce good news, untuk memberitakan kabar baik. Jadi kabar baik, memberitakan kabar baik itu, memberitakan Injil itu adalah evangelizo. Nah pertanyaannya Injil, kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, atau evangelizo itu apa? Kabar baik itu apa? Injil itu apa? Nah kalau kita merunut Lukas 4 ayat 18-19, kebetulan ini juga sudah pernah kita pelajari ya di ibadah malam beberapa minggu yang lalu dalam seri perkataan dan pengajaran Yesus Kristus, ya, karena masih Lukas 4 kan. Itu berkata apa Lukas 4 ayat 18-19? Roh Tuhan, roh kurios, pneuma kurio, ya, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Perhatikan kabar baik di sini adalah evangelizo tadi, untuk menyampaikan Injil. Ya. Jadi Injil itu kabar baik, Bapak Ibu. Apa itu? Menyampaikan kabar baik, evangelizo, kepada orang-orang miskin.
Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Tahun Yobel itu, ya, pembebasan. Kalau dalam konteks Yobel, saya sudah pernah khotbahkan juga, makanya Bapak Ibu ikuti lagi. Kalau belum, baru pertama kali ikuti khotbah ini, coba dengarkan dulu seri-seri sebelumnya. Itu dalam budaya Israel, di setiap tahun yang ke-50, ya, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani yang diperbudak, itu harus dibebaskan. Terus orang-orang Yahudi yang tanahnya itu terpaksa harus dijual kepada tuan-tuan tanah, di tahun Yobel ini harus dikembalikan lagi menjadi milik pusaka. Jadi tahun Yobel itu tahun pembebasan. Dan Yesus berkata, sejak dia mengutip firman dalam Yesaya yang ada di Lukas 4 ini, ya, dia berkata, hari ini sudah terjadi. Tahun rahmat Tuhan telah dinyatakan. Tahun rahmat Tuhan sudah dinyatakan. Jadi kabar baik itu apa? Injil itu apa? Injil itu adalah memberitakan kepada orang-orang miskin. Soal apa? Soal tadi, pembebasan bagi orang tawanan. Penglihatan bagi orang buta. Ada mujizat kesembuhan. Membebaskan orang tertindas. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah yang dimaksud dengan Injil. Inilah yang dimaksud dengan kabar baik. Inilah yang dimaksud dengan to announce good news. Inilah yang dimaksud dengan evangelizo itu, Bapak Ibu. Evangelizo adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi fokus Yesus Kristus adalah memberitakan kabar baik. Dan kabar baik ini atau Injil itu, evangelizo itu, diberitakan kepada orang-orang miskin. Petokos. Ya. Toksos, ya. Orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin ini bukan miskin materi, Bapak Ibu. Petoksos ini, saudara, petokos ini, saudara, kalau kita perhatikan dengan sungguh, Yesus pernah berkata ini dalam seri perkataan di bukit itu, ya. Kalau kita baca Matius 5 ayat 3. Berbahagialah, diberkatilah orang yang miskin, petokos tadi, di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi, ketika Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang miskin, itu bukan fokus pada atau tertuju pada orang yang tidak punya materi, orang yang kekurangan uang, bukan itu. Tapi miskinnya di sini adalah orang-orang yang memang miskin, merasa miskin di hadapan Allah. Bukan berarti dia tidak punya uang, bukan berarti dia kesusahan, bukan berarti dia peminta-minta, pengemis, bukan. Sebab orang kaya raya yang melimpah sekalipun, itu dia bisa mempraktekkan miskin di hadapan Allah. Ya. Kita baca dalam kisahnya Zakheus, orang kaya itu. Ketika akhirnya dia disadarkan oleh kabar baik yang Yesus beritakan, dia langsung merasa miskin di hadapan Allah. Dia sadar bahwa apa yang dimilikinya sekarang ini, kemarin-kemarin didapati dari hal yang jahat. Dan dia merasa gak ada apa-apanya, dan dia harus mengembalikan itu. Memberikan kembali kepada orang-orang yang pernah dizoliminya. Itulah miskin di hadapan Allah. Mungkin punya uang, tapi merasa bahwa uang itu semuanya karena anugerah Allah yang dia harus kelola supaya dia jadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati Bapa. Bapak Ibu miskin gak? Mungkin secara materi tidak. Kau punya rumah, kau punya mobil, kau punya simpenan uang maksud saya, harta yang mungkin sampai 2-3 keturunan gak akan habis-habis. Mungkin saja. Tapi kok bisa miskin di hadapan Tuhan? Tapi ada juga orang yang miskin, pengemis, tapi nggak merasa miskin di hadapan Tuhan. Orang miskin di hadapan Tuhan tuh orang yang sadar siapa dirinya di hadapan Bapa, di hadapan Allah, di hadapan Yehova. Dan untuk itulah Yesus datang. Untuk itulah Yesus diutus. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin di hadapan Allah ini. Yesus diutus untuk itu, kata Lukas 4 ayat 43. Apostelo, diutus, apostelo. Nah, kata apostelo itu yang diterjemahkan Elai dengan diutus itu, ya. Ada terjemahan yang menarik dalam NASB. NASB menerjemahkan apostelo itu dengan terjemahan Inggris, I was sent for this purpose. Aku diutus, aku dikirim untuk tujuan itu. Tujuan apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Agar kabar baik itu sampai kepada orang-orang miskin di hadapan Allah. Orang yang benar-benar sadar
siapa dirinya di hadapan Allah. Orang-orang yang mau merendahkan hati dan dirinya di hadapan Allah. Orang-orang yang benar-benar mau menyembah, sujud, takluk kepada Allah. Yesus berkata, aku diutus, aku dikirim untuk tujuan itu. I was sent for this purpose. Apostelo itu. Kemudian kalau kita membaca Markus 1 ayat 38, Yesus datang untuk itu katanya. Exerkomai. Exerkomai ini kalau kita lihat terjemahan Inggris, saya paling suka sama terjemahan Amplified Bible. Exerkomai itu yang oleh Eli diterjemahkan, Yesus datang untuk itu, aku datang untuk itu. Oleh Amplified Bible diterjemahkan dalam terjemahan Inggris, that is why I came from the Father. Ini kenapa aku datang dari Bapa. Jadi Yesus datang dari Bapa, meninggalkan pangkuan Bapa, pergi dari hadirat Bapa untuk menjadi manusia. Untuk ini, dia mau menjadi manusia untuk ini. Untuk apa? Untuk mengabarkan kabar baik. Jadi memberitakan Injil, evangelizo, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil itu adalah goal atau tujuan Yesus. Untuk itulah Yesus meninggalkan pangkuan Bapa. Untuk itulah Yesus dikirim, diutus dengan tujuan agar kabar baik diberitakan kepada orang-orang miskin di hadapan Allah. Sehingga tadi ada pembebasan bagi orang-orang tawanan. Orang yang merasa tertawan dalam belenggu setan, dalam belenggu dosa bisa dibebaskan. Orang yang buta bisa dicelikkan. Orang yang punya beban berat mengalami tahun rahmat Tuhan. Mereka akan dipulihkan secara holistik. Inilah tujuan Yesus. Yesus datang untuk mematahkan belenggu-belenggu yang mengikat, mengintimidasi, menghambat kita semuanya sebagai manusia-manusia yang hidup dalam kutuk dosa itu. Dan Yesus mau patahkan itu semuanya. Kata Yesus, untuk itulah aku dikirim. Untuk tujuan itu aku datang. Aku datang dari pangkuan Bapa untuk itu. Untuk menyampaikan kabar baik. Evangelizo. Untuk memberitakan Injil. Kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Jadi Yesus Kristus kita. Kenapa saya bilang kita? Karena mestinya kita harus ikut seperti dia. Dialah batu penjuru kita. Kita adalah orang Kristen pengikut Yesus Kristus. Makanya saya bilang, Yesus Kristus kita begitu setia menghidupi panggilan dari Bapa. Yesus Kristus kita tahu persis panggilannya apa. Memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Evangelizo. Yesus Kristus kita berusaha memenuhi seluruh panggilan Bapanya dengan presisi. Jadi meskipun dia sudah beritakan Injil pada satu lokasi, dan orang-orang di lokasi itu semuanya diberkati, yakni di Kapernaum. Sampai-sampai seluruh orang Kapernaum menahan Yesus. Jangan pergi dari Kapernaum, jangan pergi dari kami, jangan tinggalkan kami. Kami butuh engkau. Mereka sudah sampai pada jatuh cinta pada Yesus. Mereka membutuhkan Yesus. Mereka welcome, tangan mereka terbuka untuk ada menyambut Yesus. Saya yakin Yesus akan didengar oleh Kapernaum. Orang Kapernaum akan bertobat karena mendengar Yesus. Tapi sekali lagi Yesus berkata kepada orang Kapernaum, aku diutus bukan hanya untuk kamu. Ya, aku diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang miskin di hadapan Allah. Tapi yang miskin di hadapan Allah bukan cuma kamu, hai orang-orang Kapernaum. Maka meskipun ditawari segala macam kenikmatan dunia, saya bilang tadi, andai kata Yesus stay di Kapernaum, dia akan jadi raja di sana. Jadi pemimpin di sana. Jadi orang hebat di sana. Kalau ngomongin orang-orang yang ekstremis, Yesus bisa membangun kekuatan di sana. Dari Kapernaum, dia bisa bangun kekuatan. Untuk apa? Karena banyak orang-orang ekstremis, kaum-kaum zelot itu, kan ingin agar Yesus menjadi Mesias mereka. Memimpin pemberontakan terhadap Romawi. Yesus bisa lakukan kalau dia stay di Kapernaum. Karena seluruh orang Kapernaum sudah mengidolakan dia. Menjaga Yesus, membutuhkan Yesus. Maka yang menyentuh Yesus pasti akan dilawan oleh mereka. Saya bilang tadi Yesus bisa jadi pemimpin di situ, hidup enak di situ. Tapi Yesus bilang,
Aku harus memberitakan Injil juga kepada orang-orang miskin di hadapan Allah di tempat-tempat lain. Aku diutus untuk itu. Aku tinggalkan pangkuan Bapa di surga menjadi manusia untuk mengerjakan semua ini. Dia tahu banget panggilan dari Bapanya apa. Dia tahu banget secara spesifik bagaimana menghidupi panggilan itu. Dan dia berusaha dengan sungguh memenuhi setiap panggilan yang Bapa berikan itu dengan presisi. Dia tidak menunda-nunda. Bahkan ketika, kan peristiwa tadi kan belum terjadi seminggu, 2 minggu. Peristiwa Yesus menyembuhkan mertua Petrus, kemudian akhirnya orang Kapernaum dibawa yang sakit ke rumahnya Petrus mengalami kesembuhan. Besok paginya orang-orang Kapernaum mencari Yesus juga. Itu kan terjadi dalam beberapa jam. Mestinya dinikmati dulu lah ya, kenikmatannya. Tapi Yesus tidak mau menunda-nunda tugas yang diberikan Bapa kepada dia. Dia segera pergi ke kota-kota lain yang berdekatan dengan Kapernaum di sepanjang Galilea. Kemudian dia pergi ke Yudea juga, ke semua kota-kota di Galilea. Setiap dia masuk kota, dia masuk ke rumah-rumah ibadat di setiap hari Sabat. Dia memberitakan kabar baik di situ kepada orang-orang yang memang miskin di hadapan Allah. Sehingga semakin banyak orang yang menerima Injil, akhirnya sorga bersorak-sorai. Yesus tahu banget apa yang harus dia kerjakan. Yesus tahu banget apa panggilannya. Tentu panggilan yang dari Bapa. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus? Bagaimana dengan kita sebagai orang yang mengaku diri adalah pengikut Kristus? Tahu panggilannya nggak? Sebab banyak orang Kristen sampai matinya nggak tahu panggilannya apa. Melayani sih melayani, tapi ya melayani ordinary aja. Lagi dibutuhkan jadi singer ya jadi singer. Dibutuhkan jadi aser. Dibutuhkan untuk jadi WL, worship leader jadi worship leader. Dibutuhkan main musik jadi main musik. Tapi nggak tahu panggilan spesifiknya apa. Saya selalu mengingatkan kepada semua orang Kristen. Semua kita tuh punya panggilan, harus tahu panggilannya apa. Saudara mungkin dipanggil Tuhan sebagai tenaga medis, sebagai seorang dokter, tabib untuk menyembuhkan banyak orang. Disitulah kau melayani Yesus, melayani Bapamu yang di surga. Mungkin bersamaan kita juga punya panggilan. Menyukai main keyboard, terus kita mau melayani sebagai pemain musik di hari Minggu. Ya silahkan, tapi sebenarnya main musik hari Minggu itu bukan panggilan dari Bapa. Panggilan dari Bapa itu kau harus menjadi tabib, menjadi dokter. Menjadi kepanjangan tangannya untuk memberitakan Injil kepada pasien-pasienmu. Nah, mestinya kita tahu panggilan kita apa. Sebab panggilan dari Bapa itu nggak melulu harus hal-hal yang dilakukan di dalam ibadah di gereja. Bahkan saya berani yakin, bahkan saya bisa mengasumsikan 75% orang-orang yang melayani di gereja itu sebenarnya bukan panggilannya. Memang tidak tertutup kemungkinan. Seperti saya, sebagai seorang pengkhotbah, saya sangat yakin banget panggilan saya memang sebagai guru. Dan untuk mengekspresikan panggilan saya sebagai guru, saya mengajar. Dan mengajar saya ya di banyak tempat. Dulu, saya mendedikasikan hidup saya untuk menjadi pengajar sebagai dosen di kampus-kampus. Kemudian saya mendedikasikan calling saya sebagai pengajar di komunitas-komunitas rumah, persekutuan doa kecil. Saya banyak merintis dulu banyak persekutuan di rumah-rumah. Sekarang ada waktunya saya mengajar di mimbar. Fokus menjadi pengajar di mimbar. Maupun di pelayanan sosial media. Memang ada orang yang dipanggil Tuhan, yang panggilannya kebetulan mirip atau sama dengan apa yang dilihat orang-orang ketika ada orang mengaku melayani Tuhan di gereja. Tapi nggak semuanya. Nggak semuanya. Nggak semua orang yang melayani Tuhan di gereja itu panggilannya sama. Ya. Ada orang yang menjadi worship leader, dia suka jadi worship leader, tapi panggilannya bukan itu. Panggilannya apa? Banyak hal, mungkin dia jadi guru kah? Mungkin dia jadi pedagang kah? Pebisnis kah? Misionaris mungkin. Dia suka sekali dia pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung memberitakan Injil. Tapi ketika dia kembali ke gerejanya, ke rumahnya, maka dia melayani Bapa di surga
melayani Tuannya Yesus sebagai worship leader setiap ibadah hari Minggu. Tapi bukan itu panggilan yang diberikan Bapa kepadanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Sudah tahu belum panggilanmu apa? Yesus tahu banget panggilan dari Bapanya apa untuk dia. Dia tahu banget dia diutus untuk apa. Dia tahu banget dia pergi untuk apa. Memberitakan Injil bagi orang miskin di hadapan Allah. Apa panggilanmu? Coba tanyakan kepada Roh Kudus, tanyakan kepada dirimu, tanyakan kepada Bapamu di surga, tanyakan kepada Tuanmu Yesus Kristus. Saya percaya ketika kita tanya, maka tergenapi firman Tuhan. Minta maka diberi, ketuk maka dibukakan. Bapa mana beri batu ketika anak minta roti. Masakan kita nanya, apa panggilanmu untuk aku? Sehingga sisa hidupku ini bisa kuhidupi dengan panggilan yang kau berikan padaku. Masakan dia tidak akan jawab? Masakan dia tidak berikan informasi itu kepada saudara? Kalau sudah tahu, hidupi itu. Seperti Yesus menghidupi. Ada godaan kekuasaan, ada godaan uang, ada godaan segala hal yang indah-indah. Di Kapernaum dia bisa dapatkan semua itu. Tapi Yesus bilang, aku harus pergi juga ke kota-kota lain. Sebab aku diutus bukan hanya untuk Kapernaum, tapi buat kota-kota lain di seluruh Israel. Jadi jangan sampai tergiur dengan kenyamanan, tergoda dengan kenyamanan, terbuai dengan kenyamanan. Kita harus tahu panggilan yang Bapa berikan. Kalau kita tahu panggilan dari Bapa apa, maka kita tidak akan nyaman berada di zona nyaman. Kita akan terus berjalan. Meskipun kita tahu di depan akan ada badai, tapi kalau kita tahu kita harus ke sana karena panggilan Bapa itu ke sana, maka kita akan terobos badai itu. Dan badai yang berat kata orang, kalau kita masuk ke dalamnya, menerobos badai itu karena mengikuti panggilan Bapamu di surga, badai itu akan kau nikmati dengan sungguh. Percayalah. Hidupi itu. Saya pun sedang menghidupi itu. Sedang melewati itu. Dan saya sedang menikmati perjalanan yang berat ini. Melewati perjalanan yang disebut banyak orang padang gurun ini. Saya berusaha menikmatinya. Sambil saya percaya, one day, nggak lama lagi, badai akan berlalu, pelangi akan muncul habis badai. Semoga saudara bisa paham, saudara mengerti, dan di ibadah malam ini, setiap kita bisa mengerti perkataan dan pengajaran Yesus. Ketika Yesus berkata, aku harus pergi ke kota-kota lain, sebab kesanalah aku diutus. Bapak Ibu juga mulai menghidupi apa yang Yesus katakan dan ajarkan itu. Kita mulai masing-masing berkomitmen di sepanjang sisa hidup kami, di sepanjang sisa hidup kita masing-masing. Kita menghidupi panggilan yang Bapa berikan kepada kita dengan sungguh berusaha presisi melakukannya. Seperti Yesus. Kalau kau pengikut Yesus Kristus, kalau kita adalah pengikut Yesus Kristus, mestinya kita berusaha juga hidup seperti yang Yesus Kristus lakukan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Tundukkan kepala kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami diingatkan kembali bahwa di ibadah malam ini kami harus hidup sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Sebab kami orang Kristen. Yesus lewat ayat-ayat yang kami baca tadi mengerti banget panggilannya. Untuk apa dia diutus ke bumi ini? Untuk apa dia tinggalkan pangkuan Bapa di surga untuk menjadi manusia? Yakni untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, evangelizo. Memberitakan Injil itu adalah memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, yang miskin di hadapan Allah. Supaya yang sedang dalam permasalahan mengalami jalan keluar, mengalami problematika ketemu jalan keluar. Mereka semua dilepaskan dari belenggu-belenggu sehingga keluar lebih dari seorang pemenang. Itulah goalnya Yesus, tujuannya Yesus. Maka tolong kami, Roh Kudus, agar kami paham panggilan kami dari Bapa apa. Mampukan kami Roh Kudus di tengah segala keterbatasan kami untuk bisa menghidupi panggilan kami, bahkan menghidupinya berusaha dengan presisi seperti Tuhan Juru Selamat kami Yesus Kristus berusaha menggenapi panggilan Bapa dengan presisi. Kami rindu semakin hari semakin serupa, segambar seperti Kristus. Terima kasih buat segalanya. Mampukan kami Roh Kudus bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Dan sebagai ucapan syukur kami di hari Minggu ini, di hari di mana kami beribadah kepadamu, Bapa, kami gak mau ibadah dengan tangan hampa. Kami mau berikan persembahan syukur kami, rupiah kami,
Kuduskan rupiah kami, tangan kami ini. Sehingga berapapun persembahan yang kami berikan, lewat transfer rekening maupun lewat QRIS kepadamu lewat gereja The Way ini, persembahan kami ini seperti layaknya dupa yang harum, yang naik dari mesbahmu sampai ke hadiratmu, menyenangkan hatimu. Itulah kerinduan kami. Lewat hidup kami, terutama lewat persembahan syukur kami ini, beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan. Apapun bentuk persembahan kami ini, hidup kami dan persembahan kami ini senantiasa menyenangkan Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Kami percaya jika kami mengukurkan sesuatu, itu juga nanti akan diukurkan kepada kami. Terimalah persembahan syukur kami ini. Kami belajar memberi yang terbaik untuk hormat, kemuliaan nama Allah di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat memberi. Sebentar nanti ada nomor rekening dan juga ada QRIS. Memberi dengan sukacita, dengan sukarela, jangan dengan paksaan, dan juga bukan dengan berharap diberkati lebih. Ya. Belajarlah memberi dengan tulus. Sebab Bapa di surga sudah memberikan luar biasa. Bahkan persembahan kita terbesar sekalipun nggak bisa membalaskan segala kebaikan Bapa yang sudah kita terima. Selamat memberi dengan ucapan syukur. God bless you. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati kan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku. Di atas mesbahmu kan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Terima kasih buat persembahanmu kepada Bapa di surga, kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kau salurkan lewat gereja ini. Dan gereja akan berusaha mengelola dengan baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah juga bisa semakin diperluas lewat pelayanan dari gereja The Way BSD. Kita terus berkolaborasi, bekerja sama dengan dukungan doa saudara, dukungan persembahan saudara. Kita sama-sama memberitakan Injil, memberitakan kabar baik sesuai dengan panggilan yang diberikan Bapa kepada kita masing-masing. Jadi kita kerjasama ya, kita teamwork, kita adalah rekan sekerja ya. Jadi terima kasih buat dukungan doa, dukungan persembahan saudara dan apapun bentuknya ya, mungkin tenaga, mungkin juga waktu ya. Terima kasih buat segalanya. Biarlah Bapa di surga nanti yang membalaskan lebih lagi. Dan terus dukung program-program digital dari The Way BSD. Setiap hari kami ada pelayanan di channel YouTube The Way BSD ini. Juga kalau pagi saya ada live Instagram pagi di Instagram saya, PSS_75. Kemudian juga sepanjang minggu ini di 10 hari menjelang Pentakosta dari Senin sampai Sabtu depan, saya terus berbagi juga live streaming di setiap malam. Dan kalau Bapak Ibu mau belajar bersama saya lebih lagi di channel YouTube The Way ini ada membership. Bapak Ibu bisa menjadi membership ya. Biayanya kalau mau dapat semua programnya itu 50 ribuan, nggak sampai 49 ribu sekian. Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi sekolah Alkitab kita. Kita sedang ngebahas tentang pneumatologi atau doktrin soal Roh Kudus. Bapak Ibu juga akan mendapatkan materi soal akhir zaman. Hari-hari ini saya sedang membahas soal neraka.
Dan mulai minggu depan ya, setelah Pentakosta, saya akan berbagi lagi untuk membership saja materi-materi yang sangat sensitif ya. Jadi kalau saya khotbahkan di hari Minggu, akan banyak orang nanti yang salah paham. Maka saya hanya berikan kepada Bapak Ibu yang memang mau belajar bersama saya ya. Saya akan belajar membagikan tentang sebenarnya dunia ini dibentuk gimana sih ya. Kemudian juga manusia itu seperti apa sih ya. Kemudian juga isu-isu tentang kekristenan yang sensitif ya. Misalnya soal Allah ya, misalnya juga soal pernikahan ya. Misalnya juga soal perceraian. Jadi ini isu-isu yang sensitif, isu-isu yang tidak bisa kalau dalam bentuk bahasa khotbah ya, itu kurang tepat. Tapi saya akan berbagi, saya akan coba membuka perspektif saudara dengan kebenaran yang saya bagikan dari Alkitab. Dan karena itu untuk member, Bapak Ibu nanti diberikan kesempatan juga untuk berinteraksi. Jadi silakan ya, mau belajar banyak bersama saya untuk tinggal jadi membership di channel YouTube ini. Ya, kalau mau dapatkan semua materinya 50.000 per bulan. Saya rasa itu tidak mahal. Kita akan belajar dan setiap dukungan saudara sebagai membership yang 50.000 per bulan itu akan kita gunakan untuk semakin hari semakin memperbanyak, memperbaiki ya kualitas dan kuantitas juga ya dari pelayanan digital ini. Semoga kita bisa bekerja sama. Sebelum kita pulang, saya kembali mengajak saudara untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami belajar dari perkataan dan pengajaran Yesus. Bahwa Yesus itu benar-benar konsisten dengan panggilannya. Dia benar-benar menghidupi perintah yang menjadikannya diutus ke dunia ini. Dan kami mau juga seperti Yesus. Kami sudah berdoa tadi, berharap sungguh pertolongan Roh Kudus memampukan kami, sehingga ketika kami nanti dipanggil oleh Bapa di surga, di waktunya kami nanti sudah selesai di dunia sebagai manusia, kami didapati sedang menghidupi panggilan itu. Didapati kami tak bercacat celah. Sehingga kami ketika mati nanti, mahkota terindah dari surga disiapkannya untuk kami. Itulah kerinduan kami, menyelesaikan hidup di bumi ini secara excellent, sempurna seperti Tuhan kami, Yesus Kristus. Sehingga kami juga bisa bersama dengan Yesus nanti dalam langit baru, bumi baru, dalam Yerusalem baru, dalam kekekalan surga. Berkati semua gerejamu Tuhan, dimanapun kau tempatkan gereja-gerejamu, hamba-hamba Tuhan yang melayani khususnya di pedalaman-pedalaman, berikan mereka kekuatan, semangat terus dalam melayani, dan tidak meminta-minta. Anak mereka semua mereka bisa cukupi segala kebutuhannya, bahkan bisa mereka sekolahkan sampai jenjang yang tertinggi di dalam nama Yesus, sehingga keluarga hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan tulus di daerah-daerah terutama, semuanya diberkati, tidak akan meminta-minta, akan terus diberkati luar biasa. Dan kami juga yang ada, tolong berkati kami. Kalau kami punya bisnis, tolong kami bisa menjadi seorang yang melayani sebagai pebisnis, melayani Tuhan sebagai pebisnis. Apapun pekerjaan yang kami kerjakan hari ini, mampukan kami bisa bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan berkati rumah tangga kami, hidup suami istri rukun dan damai, roh pemecah belah, perceraian kami patahkan dalam nama Yesus. Kami juga doa agar anak-anak kami semua diberkati. Kalau bagi pasangan suami istri yang belum punya anak, Tuhan berkati, berikan kesempatan mereka, izin agar mereka bisa menggendong anak yang daripada Tuhan. Dan terima kasih buat segala-galanya. Kami berdoa juga buat Indonesia. Kami percaya Indonesia terus dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Nggak ada yang lain, hanya Kau pemilik hidup kami, Yesus. Maka pakailah kami sesuka-sukamu. Kasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat yang dari surga. Seperti Elohim, Yehova memberkati Abraham, Isa, dan Yakub, berkat yang sama kita terima di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Dijadikan kita kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Yang kita kerjakan senantiasa dibuatnya berhasil, sehingga semua berkat yang kau dapatkan di luar rumahmu, itu berkat yang dari surga. Sehingga ketika kau bawa pulang berkat itu ke rumahmu, seisi rumahmu bisa merasakan hidup di bumi seperti di surga. Dan pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa lewat anaknya Yesus Kristus. Dan semua kasih Bapa dan anak itu bisa kau rasakan
karena pertolongan Roh Kudus yang selalu menyertaimu mulai malam hari ini sampai nanti Maranatha, ketika kita dijemput di awan-awan kemuliaan bertemu dengan Yesus, dan di bawahnya kita semua masuk ke dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kita masuk di dalam kekekalan bersama Yesus untuk selama-lamanya. Yang diberkati, katakan dengan iman. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat semuanya, kebersamaannya. Dan kalau Bapak Ibu tidak keberatan, bisa di-like, bisa di-share, juga bisa dibagikan ya link ini kepada yang lain, supaya banyak orang Kristen di luar sana bisa sama-sama belajar, bertumbuh lewat keluarga besar DWBSD. Kita bekerja sama agar nama Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa di program-program berikutnya, dan God bless you.